Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa mohon anugerah Tuhan menolong kami untuk memberikan kepada kami hikmat, Roh Kudus menuntun kami dan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu bukan saja mengisi akan pengetahuan kami, tetapi firman-Mu juga akan terus menuntun langkah demi langkah kehidupan kami, supaya kehidupan kami seperti orang-orang percaya. Kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah orang yang membawa damai. Saudara, hari ini kita hidup dan ada pada satu zaman, satu kondisi dunia yang penuh dengan perselisihan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan konfrontasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, saudara. Ada banyak contoh-contoh yang ada di depan kita, saudara, baik di depan mata kita ataupun juga mungkin lewat tayangan media elektronik. Aksi-aksi kekerasan di dalam rumah tangga, aksi tawuran antar desa, antar warga, perselisihan antar warga hanya karena masalah-masalah yang sepele. Rasanya damai itu sudah tidak ada lagi. Karena itu saudara, ada sebuah lagu yang dikarang oleh Gigi kalau tidak salah, lagu yang berjudul tentang perdamaian. Lagu ini sebetulnya menyerukan tentang perdamaian, dan perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Sehingga membuat pengarang lagu ini, dan juga termasuk kita, orang banyak cinta damai, tetapi ternyata perang semakin ramai, jadi membuat semua orang menjadi bingung untuk memikirkannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perlu kita tahu saudara bahwa damai itu ternyata menjadi tujuan awal ketika Allah menciptakan kehidupan di dunia ini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan ingin supaya damai itu ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita kembali sedikit melihat kisah awal dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Sebuah taman yang dibuat oleh Tuhan pertama kali di Eden, yang kemudian kita sebut sebagai Taman Eden. Di Taman Eden itulah kemudian Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada pula di tengah Taman Eden itu ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai yang mengalir di dalam taman itu yang membuat taman itu menjadi sangat subur sekali. Ada 4 aliran sungai, ada sungai Pison, Gihon, Tigris, dan juga sungai Efrat. Saudara, Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah Taman Eden itu untuk supaya mengusahakan dan memeliharanya. Singkat cerita saudara, kehidupan manusia pada saat itu damai dan baik adanya. Hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam ciptaan Allah itu baik adanya. Taman Eden menjadi satu gambaran yang indah tentang damai, di mana setiap relasi itu terbangun dengan sangat baik.
Saudara, mari kita lihat lebih jauh lagi bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Supaya manusia itu memiliki satu kemampuan untuk menjadi wakil daripada Allah di dalam memelihara ciptaannya. Dan inilah yang kemudian saudara disebut sebagai mandat budaya. Setiap manusia menerima mandat ini, saudara. Dia memelihara dan mengusahakan alam ciptaan Tuhan, mengelolanya dengan baik, mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, damai tercipta. Damai bisa terwujud ketika manusia yang diciptakan oleh Allah di dalam relasinya yang baik dengan Allah. Dan inilah yang poin yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa damai dapat tercipta ketika manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki satu relasi yang baik dengan Allah. Saudara, manusia memang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang berbeda. Berbeda keduanya. Berbeda di dalam sifat karakter mereka. Tetapi sebetulnya hal itu tidak menjadi masalah. Sebab manusia pada saat itu dapat menikmati kehidupan dengan cara yang damai. Maka saudara, untuk keberlangsungan kehidupan manusia itu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sudah dikasih oleh Tuhan sehingga pada saat itu manusia hidup damai dengan Allah, damai dengan dirinya sendiri, damai dengan sesamanya, bahkan juga damai dengan ciptaan Allah yang lain. Tetapi saudara, semuanya itu menjadi rusak oleh karena apa? Oleh karena ulah manusia, oleh karena pilihan manusia itu sendiri. Maka manusia itu menjadi tidak lagi memiliki kedamaian di dalam hidupnya. Manusia telah merusak, dia telah memilih untuk tidak taat dan memberontak kepada Allah, memilih untuk lebih mendengarkan suara si iblis ketimbang suara Tuhan. Saudara, ketidaktaatan itulah yang membuat manusia hidup dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Dan sebagai akibatnya, saudara, segala relasi yang sebelumnya terbangun dengan begitu baik antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia yang satu, manusia dengan alam ciptaan Tuhan, menjadi rusak. Damai itu menjadi bersyarat. Damai itu menjadi langka dan sulit sekali untuk ditemukan. Dan andai kata damai itu ditemukan, ada, terlalu banyak rintangan untuk mencapainya. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah dari semua itu, Allah berinisiatif untuk kembali membangun damai bagi kehidupan ini. Allah merencanakan keselamatan dengan tujuan untuk terciptanya kembali damai di dalam kehidupan ini. Hingga akhirnya digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Hasilnya saudara, damai pun kembali bisa tercipta bagi setiap orang yang memilih meresponi akan panggilan Tuhan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, dalam salah satu khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang damai ini. Dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, akibat dari pilihan untuk percaya kepada Yesus, ada satu kehidupan yang penuh dengan damai. Dengan kata lain, saudara, damai dengan Allah memungkinkan seseorang untuk membawa damai di dalam kehidupannya. Kita sudah berdamai dengan Allah, atau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, memungkinkan saudara dan saya untuk juga membawa damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan kehidupan keluarga kita. Damai yang telah hilang oleh karena dosa, damai yang dirusak oleh karena dosa, dapat kembali dirasakan. Bahkan kita hadirkan kembali dalam kehidupan kita, oleh karena kita sudah diperdamaikan terlebih dahulu dengan Allah oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, apa arti membawa damai? Membawa damai dapat dimaknai sebagai membuat damai. Membawa damai dapat berarti memperdamaikan orang. Membawa damai dapat pula diartikan mengusahakan perdamaian atau bekerja membawa damai. Dengan kata lain, membawa damai adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan manusia. Sebuah pilihan yang aktif untuk bertindak proaktif di dalam menciptakan damai dalam kehidupan ini. Dan rupanya saudara, tindakan membawa damai ini juga sangat berhubungan erat dengan identitas kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah berarti kita memiliki satu hubungan yang akrab, satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan kata lain saudara, hanya dengan bergaul atau hidup bergaul dengan karib dengan Allah, kita akan mempunyai kemampuan untuk membawa damai. Mereka akan mampu melihat dan menikmati segala pengalaman kehidupan sebagai berkat dan karunia dari Tuhan, hingga sampai pada satu titik nanti menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara dikasih oleh Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia terlahir di dalam dosa. Dan sebagai akibatnya manusia memiliki kecenderungan melakukan dosa jauh lebih besar daripada tidak berbuat dosa. Satu contoh yang nyata sekali. Pada masa kanak-kanak saudara, permainan yang paling disukai oleh anak-anak pada saat ini dan pada saat kita masih anak-anak adalah permainan perang-perangan. Permainan ini menjadi satu gambaran bagaimana di dalam diri manusia itu ada sesuatu yang tidak adanya damai di dalam dirinya. Ada dosa di dalam dirinya karena maunya adalah main perang-perangan. Bahkan jarang ada yang bermain dengan kata perdamaian atau temanya, topiknya tentang perdamaian. Tayangan-tayangan film, kemudian permainan-permainan yang ada di game dan lain sebagainya, hampir semua tentang membunuh, tentang mengalahkan yang lain, berlomba untuk menang dan membinasakan musuh-musuhnya. Di jalan-jalan misalnya, rentan sekali dengan teriakan, rentan sekali dengan caci maki. Hanya karena apa? Hanya karena tersenggol sedikit. Sudah dikasih oleh Tuhan, tugas penting kita sebagai orang-orang yang percaya hari ini adalah membawa damai di segala tempat. Di dalam bahasa yang lain dikatakan membawa shalom dimanapun kita berada. Jika menemukan tempat di mana tidak ada damai, ciptakan damai di situ. Jikalau ada suasana yang berbau permusuhan, hadirlah sebagai pembawa damai di situ. Jika ada kondisi memanas, jadilah pribadi yang tenang dan membawa damai di situ. Jangan menjadi orang yang justru menimbulkan permusuhan, pertentangan, perselisihan. Jangan jadi bensin, tetapi jadilah air yang selalu mendinginkan. Saudara, hanya dengan membawa damai, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dengan membawa damai itulah kita mendapat menikmati kehidupan yang menjadi berkat Tuhan. Dengan membawa damai, kita juga boleh dinyatakan bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan terus menolong kita, akan terus memberikan sebuah support dan dorongan pada diri kita, supaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, mari kita hadir dimanapun kita berada. Kita menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kami. Ketika Engkau mengizinkan kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ketika Engkau mengizinkan kami untuk ada di dalam satu lingkungan yang berbeda-beda, kami percaya Tuhan memiliki tujuan dan maksud yang indah bagi setiap kami, supaya kami hadir dimanapun berada. Kami boleh
membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika Engkau mengizinkan kami ada di kantor, di perusahaan, di pabrik, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, Engkau mengizinkan kami ada di sana, karena Tuhan memiliki tujuan bagi kami, supaya kami juga bisa membawa damai di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Sungguh firman-Mu terus akan menolong kami. Sungguh firman-Mu akan terus kami ingat. Dan kami mohon Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami bijaksana dan hikmat, supaya kami dapat melakukan, mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Berkati seluruh rekan-rekan yang juga mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati pelayanan mereka semua. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka kemampuan kesanggupan untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan di mana kami semua tinggal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.